adik-adik, bagaimana kabarnya? Ya, pasti kabarnya baik, sukacita, penuh damai. Yeay, hari ini adalah hari Minggu. Kita mau bersekolah Minggu. Walaupun kita masih di rumah masing-masing untuk bersekolah Minggu, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Benar kan adik-adik? Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu, kakak mau mengajak kita semua untuk bernyanyi. Karena hari ini kita mau bersekolah minggu, kita mau bersukaria, maka kakak mengajak kita untuk menyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria, kita bersukacita, penuh damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai sekolah minggu, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu mau bersekolah minggu. Engkau limpahkan kasih karunia-Mu terhadap kami, dan sukacita penuh damai selalu ada di dalam hati kami. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Melben mau bertanya, virus corona ini sudah berapa bulan ya? Ya, kurang lebih 7 bulan adik-adik. Selama 7 bulan ini, apakah adik-adik tidak rindu bertemu dengan teman-teman di sekolah, atau bertemu dengan teman-teman untuk beribadah, bersekolah minggu bersama-sama di gereja, atau bermain sebebas-bebasnya? Ya, kakak yakin adik-adik pasti rindu suasana atau hiburan-hiburan seperti dulunya. Namun adik-adik, pemerintah melarang adik-adik untuk banyak aktivitas di luar rumah karena adik-adik mudah terserang penyakit. Itulah sebabnya adik-adik berdiam diri di rumah, bermain di rumah, belajar di rumah, semua aktivitas di bawah kontrol orang tua. Kakak mau tanya lagi, selama ini adik-adik kerjakan PR pastinya menggunakan internet, menggunakan handphone. Nah, kalau orang tua adik-adik tidak mendampingi adik-adik, dan kebetulan ada teman-teman mengajak adik-adik untuk bermain, memilih untuk mengerjakan tugas atau bermain, atau malah nonton YouTube. Ayo,
Semoga adik-adik mengerjakan segala sesuatu itu dengan setia. Nah, kali ini adik-adik, Kak Lia akan bercerita kepada kita semua tentang cerita Alkitab. Bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita bersikap yang baik dalam menghadapi godaan, adik-adik. Karena kalau teman-teman mengajak kita di saat orang tua tidak ada, cenderung kita tergoda. Tetapi Kak Lia akan menjelaskan kepada kita cerita tentang firman Tuhan agar kita semua tahu bagaimana kita bersikap yang baik, bersikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum Kak Lia menyampaikan firman Tuhan, Kak Melvin mengajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Bukan Setia. Oke, kita nyanyikan bagian refnya 2 kali. Kita sama-sama menyanyikannya ya adik-adik. Bukan setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bukan setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Silakan Kak untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Kak Melban. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan firman hari ini? Udah siap ya? Nah, hari ini Mbak Lia mau cerita nih. Hari ini firmannya masih tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, mereka tiba di bawah kaki Gunung Sinai. Nah, pada saat di kaki Gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai, tapi sendiri adik-adik. Jadi, bangsa Israel menunggu di bawah nih. Nah, karena mereka nggak sabar menunggu Musa untuk turun, akhirnya bangsa Israel menyuruh Harun. Harun siapa? Ayo. Harun itu kakaknya Musa. Nah, mereka menyuruh Harun untuk membuat patung, membuat sebuah patung. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan Harun? Nah, seperti yang adik-adik ketahui ya, sebelumnya bangsa Israel pernah tinggal di Mesir dan mereka terbiasa untuk melihat patung-patung yang disembah. Nah, sehingga mereka menyuruh Harun untuk membuatnya. Nah, ternyata adik-adik, Harun mau loh menuruti keinginan mereka untuk membuat patung. Wah, Harun benar-benar ya. Nah, adik-adik, kemudian Harun menyuruh seluruh bangsa Israel mengumpulkan perhiasan-perhiasan yang mereka bawa. Nih, contohnya kayak gini adik-adik. Harun mengumpulkan perhiasan-perhiasan untuk dibuat patung lembu emas. Nah, kemudian adik-adik, mulailah Harun membuat patung lembu emasnya. Dia dengan sangat hati-hati membuat patung lembu emas itu. Kemudian jadilah patungnya adik-adik. Nih, patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Kira-kira Allah marah nggak ya sama Harun, sama bangsa Israel? Wah, nah adik-adik, setelah Harun mendirikan mezbah bagi patung lembu emas yang ia dirikan itu, dan ia berkata bahwa
patung itu digunakan untuk merayakan hari raya Tuhan. Keesokan paginya, Harun dan bangsa Israel menari-nari dan menyembah patung lembu emas tersebut adik-adik. Wah, coba lihat adik-adik, mereka sedang menari-nari ya. Setelah mereka menari-nari, mereka juga mempersembahkan korban bakaran di depan patung lembu emas tersebut adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal nih adik-adik, Musa masih ada di atas gunung Sinai. Nah, di atas gunung Sinai, Musa diberi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan di sisi lain, Allah berkata kepada Musa bahwa ia sangat marah kepada bangsa Israel. Apa yang telah diperlakukan bangsa Israel itu membuat Allah menjadi sangat marah. Kemudian adik-adik tahu nggak? Musa melemparkan 2 loh batu yang ia dapatkan dari Allah ke bukit itu. Kaget ya pasti ya bangsa Israel. Dan patung lembu emas yang dibuat oleh Harun dibakar, kemudian digiling, dan serbuknya ditaburin ke air. Apa yang terjadi, hayo? Nah, yang terjadi adalah Musa meminta bangsa Israel untuk meminum air tersebut adik-adik. Wah, rasanya kayak gimana ya? Pasti nggak enak ya adik-adik ya. Nah, itu karena perbuatan bangsa Israel yang membuat Allah menjadi sangat marah adik-adik, sehingga Musa meminta ampun, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan bangsa Israel. Wah, kaget ya bangsa Israel. Karena itu perbuatannya adik-adik, dia membuat Allah menjadi sangat marah. Dia membuat Allah menjadi kecewa sama bangsa Israel, sehingga membuat Musa harus memohon ampun atas perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Wah, begitu cepat ya bangsa Israel melupakan Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti kita ya, untuk melakukan hal-hal baik dan setia sama Tuhan itu kadang-kadang masih sulit. Sama nih, kayak masih waktu pandemi gini, kata Kamil bener ya. Saat ini kita harus melakukan segala sesuatu di dalam rumah, aktivitas semuanya di dalam rumah. Nah, itu banyak godaannya adik-adik. Adik-adik harus tetap di rumah, mainnya tetap di rumah, yang biasanya harus keluar. Tapi sekarang adik-adik harus di dalam rumah terus. Sama juga kalau misalnya adik-adik lagi sekolah online, lagi daring, adik-adik harus tetap setia ya mengerjakan tugas tanggung jawabnya walaupun gak diawasi sama papa mama. Nah, dari hal-hal kecil itu adik-adik harus belajar tetap setia. Nah, kita nggak boleh tergoda untuk melakukan hal-hal lain sebelum ibadah sekolah minggu selesai. Nah, adik-adik, Tuhan pasti akan senang pada anak-anak yang rajin dan mau berjuang untuk melakukan perintah Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Iya dong, Allah pasti akan senang. Nah, adik-adik mau kan berjuang untuk setia melakukan perintah Tuhan. Nah, seperti adik-adik, Kak Mikael akan membacakan ayat hafalan. Nah, nih. Teman-teman, Mikael mau menyampaikan firman hafalan dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Demikian firman Tuhan. Nah, terima kasih Mikael untuk ayat hafalannya. Adik-adik juga ya, selain dihafalkan harus dilaksanakan. Nah, sudah selesai sekolah minggu hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menghafalkan ayat hafalan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh belajar untuk terus menjadi anak-anak yang setia untuk melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau membimbing kami, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh menjadi anak-anak yang setia dan tidak gampang tergoda di dalam masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita nggak pulang ya karena di rumah masing-masing. Dadah.